Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang songkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, titah ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami.
kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 37 dimulai dari ayat 23 hingga ayat 30. Kita membacanya secara bergantian. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia ke dalam sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kabilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya, yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan barangnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudara-saudara yang lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam
Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya. Dan kembalilah dia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah waktu jemaat gereja kita 6 September 2020. 1. Nama Minggu 8 Minggu dan jadi manusia tidak terjual-belikan. A. Mutasi pelayanan AKBP berdasarkan harapan yang dikeluarkan tentang perpindahan Judul Pro dari sebuah Semanjutan, Judul Pro AKBP sebagai distrik 20 dan Judul Pro Semangora, Judul Pro AKBP 23 distrik di Sumatera Timur menjadi Judul Pro di AKBP sebagai resource Kajari. Maka rangkaian pemberangkatan dan pelantikan adalah 1. Hari Minggu 13 September pemberangkatan dan pelantikan di kita. 2. Setelah kebaktian minggu siang, misa dan jamuan makan bersama, dan melalui waktu ini kami mengundang semua para lalu, satu orang utusan setiap proyek, dewan seksi dan mentor untuk dapat menghadiri acara tersebut. 3. Pada hari Minggu 13 September 2020, kita mengumpulkan persembahan khusus sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan Judul Pro selama di AKBP sudah jadi. B. Ibadah Minggu dan pertandingan week. Gereja kita melaksanakan ibadah secara live untuk jemaat dewasa
Richard Sritona, Ibu Freddy Valentina Berhuta Galuh, alamat Jalan Bros nomor 8 8. 2. Sabtu 29 Jemaat Warga Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia pada hari Kamis 13 September 2020 Bapak Sarek Simbolon, suami dari Ibu Debor Simangorang, tutup umur 63 tahun, alamat Perumahan Pajak Asri 2, Jalan Padat Karya Palas, W 16. G. Imbauan. Gereja kita mengimbau kepada seluruh pelayan gereja dan jemaat HKBP Sukajadi yang belum memberikan iuran bulanan atau tahunannya untuk dapat membayar iuran tersebut sebagai kewajiban kita sebagai anggota jemaat HKBP Sukajadi dan keperluan gereja kita dalam melengkapi segala program kerja gereja kita. Demikian dapat memaklumi. Akses keluar gereja selesai, jemaat akan diarahkan keluar melalui pintu samping kiri dan kanan gereja. Juga pintu sayap, ada 4 pintu gereja yang akan dibuka untuk memperlancar dan mengurangi kerumunan di saat jemaat pulang. Kami memohon untuk tidak melakukan kontak fisik kepada yang lain, tidak diperkenankan untuk berlama-lama di lingkungan gereja. Demikianlah mata gereja kita. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Allah Bapa dalam sorga atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini Tuhan. Di hari yang Engkau kuduskan ini kami beroleh kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan, berkumpul di bait-Mu ini memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami ingin disapa oleh firman-Mu, kiranya Engkau berkenan hadir dalam hati dan pikiran kami melalui curahan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis di dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah.
Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepada yang firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita Batak mengatakan tinapul bulung si hubi, pinarsau bulung si hala, unang sumol sol dipudi, dada si paingot naswada. Ungkapan ini biasa disampaikan seseorang terhadap orang yang dikasihinya. Misalnya seperti orang tua kepada anak-anaknya, atau orang tua mengatakan ini kepada kaum generasi, supaya mereka memperhatikan segala nasihat yang sudah diberikan sebelumnya, supaya hal-hal yang tidak diinginkan malapetaka tidak terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan inilah yang kita lihat di dalam nats kita pada saat ini yang dialami oleh seorang dari murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Dia menyebut Yesus, tapi dia dengan teganya mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus kepada para imam dan tua-tua Yahudi seharga 30 keping perak. Yudas menyesali perbuatannya setelah semuanya hal yang tidak diinginkannya terjadi. Ini yang kita lihat dalam cerita kisah dari Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya Yesus telah mengingatkan ketika Yesus berkata, "Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Sebelumnya Yesus telah mengingatkan ini, tetapi di sini Yudas terlambat untuk memahami dan untuk melakukan apa yang dilarang atau dinasihatkan pada saat itu. Tentang ini memang kita tahu, Bapak Ibu saudara-saudara, yang mengkhianati ini dapat kita katakan bahwa sosok dari Yudas ini adalah tokoh yang mungkin yang paling tidak kita sukai, yang paling tidak disukai dalam Alkitab kita. Karena kita tahu betul bagaimana Yudas tersebut. Itu makanya kita lihat jarang bernama Yudas Iskariot, atau kalau saya sendiri tidak pernah mendengar ada yang bernama Yudas. Tapi kalau bernama Matius, Yohanes, Markus juga ada dan lain sebagainya. Tetapi kalau sosok Yudas atau yang bernama Yudas hampir atau tidak ada yang kita ketahui di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dia menyebut Yesus itu gurunya, tapi
Kita lihat Yesus itu yang selalu mengajarinya bersama lebih 3 tahun, yang membimbingnya ke jalan yang benar, tetapi dia tega mengkhianati gurunya tersebut. Karena oleh memenuhi nafsu duniawi. Oleh karena uang 30 keping perak, dia melakukan hal itu, dia mengkhianati Yesus yang disebut dia gurunya sendiri. Dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Yudas Iskariot menjual Yesus 30 keping perak. Karena akar dari kejahatan ialah cinta uang. Yang mau kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah uang itu yang bersalah? Apakah uang itu yang berdosa? Bukan. Tidak. Masalah pada uang itu sendiri, tetapi pada orang. Menjadi adalah perasaan manusia itu sendiri yang cinta akan uang. Memang uang itu penting. Semua kita menginginkan, membutuhkan itu. Bahkan hampir semua, bahkan tanpa terkecuali juga sangat menginginkan uang tersebut dan uang banyak dia miliki. Tetapi jika karena kecintaan kita kepada uang, ingin memilikinya dan untuk mendapatkannya sebanyak-banyaknya misalnya, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya dengan cara dan jalan yang tidak dikehendaki, yang tidak disukai oleh Tuhan, yang tidak diinginkan oleh Tuhan, ini yang mau meninggalkan Tuhannya, meninggalkan agamanya. Oleh karena mengejar uang, misalnya, dia merasakan atau merasa rugi memberikan kepada Tuhan, misalnya hanya 3-4 jam hari minggunya, bahkan ketika satu hari minggu itu beristirahat, dia merasakan bahwa hal itu adalah membuang waktu saja. Hanya kepada manusia yang kehidupannya atau yang ekonominya kurang. Bahkan yang sudah memiliki pun, seperti Yudas yang memiliki jabatan, kita tahu dia adalah bendahara di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus, kepada dia juga berpengaruh. Untuk itu seharusnya dalam kehidupan kita harus mensyukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau kita lihat juga melalui nats kita pada saat ini, kita tahu memang penyesalan itu tidak pernah datang di awal, tetapi selalu datang di akhir ketika sesuatu itu telah terjadi. Lihat ada yang menarik dari kisah Yudas di sini. Setelah dia tersebut dijatuhi hukuman mati, dia merasa bersalah. Dia merasa berdosa. Sebelumnya dia berpikir tidak sampai kepada hukuman seperti itu. Dia berpikir hanya ditangkap saja, tetapi dijatuhi hukuman mati. Ini yang membuatnya merasa bersalah dan menyesal. Menyesali perbuatan yang salah itu adalah baik. Penyesalan itu adalah baik, apalagi disertai dengan dan harus disertai dengan pertobatan. Datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, itu yang diinginkan oleh Tuhan kita. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kematian orang-orang fasik, kematian orang-orang yang jahat tetap dalam kejahatannya, melainkan pertobatannya, meninggalkan itu dan kembali kepada Tuhan Allah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan.
Semua kita pernah bersalah. Semua manusia pernah berdosa, pernah jatuh. Tapi syukur kepada Tuhan kasih yang tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan apa yang kita perbuat, setimpal dengan apa yang menjadi kesalahan kita atau kejahatan kita dalam kehidupan kita. Seharusnya itu yang mendorong kita, kasih Tuhan Allah yang bisa kita rasakan itu, bahwa Dia adalah Maha Pengasih, itu yang mendorong kita untuk semakin lebih baik di hadapan Tuhan, untuk semakin kuat melawan hal yang tidak diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Memang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa banyak berbuat baik di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan hal-hal kebaikan banyak dalam kehidupan kita, tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa kita juga kadang bersalah, kadang kita berdosa, kadang kita jatuh dalam kehidupan kita ini. Untuk itu sebagai manusia yang terbatas dalam kehidupan kita, kita butuh pengampunan, kita butuh belas kasihan, kita butuh penyelamatan. Itu kita dapat dari seorang yang sempurna, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Harus kepadanya lah kita datang dan menyerahkan diri kita, menyesali perbuatan kita kepada Dia. Itu yang seharusnya kepada Kristus Tuhan kita. Tidak seperti Yudas di sini, dia menyesali perbuatannya tapi dengan menyelesaikannya dengan cara yang salah. Kekuatan dan pikirannya itu yang dia pakai, akhirnya dia mencari atau menempuh jalan pintas. Tidak ada lagi pengharapan dan keyakinan. Ini yang kita lihat dalam diri orang yang melakukan hal tersebut. Tidak ada lagi ketabahan menantikan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada lagi pengharapan. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, ingatkan, marilah kita berbeda. Sama seperti Simon Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali, kita tahu, tetapi akhirnya dia menyesal. Ia menyelesaikan persoalannya atau penyesalannya dengan baik, yaitu menangisinya atau dia mohon ampun kepada Tuhan, dan kita tahu kembali bahwa dia itu kembali melayani Yesus, kembali kepada Yesus. Itu yang seharusnya. Amin. Puji syukur Tuhan, dan panjatkan kehadirat Tuhan dan atas firman Tuhan yang menyapa kami pada saat ini, berduka pada saat ini. Dan Engkau Tuhan tambahkan berkat-berkat melimpah yang pada saat ini kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan untuk hari yang akan datang Engkau limpahkan ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami, rencana kami ya Tuhan, apa yang kami pikirkan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami senantiasa bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.